wabarakatuh. Oke. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Irfan Azmi. Saya Dharma Adian Binandito. Saya Said Muhammad Raken Dwi Afrianta. Ya, kami perwakilan dari kelompok 10A dengan tutor Mbak Lintang Ageng Kinanti. Kami di sini mau menjelaskan soal yang tertampil ini. Ya, pertama silakan dimulai Dharma. Baik. Oke, jadi ini kami mendapatkan jatah soal mendapatkan sistem seperti ini, kesetimbangan partikel ya. Dan diketahui bahwa benda satu ini memiliki berat W1 sebesar 40 Newton dan W2 sebesar 30 Newton. Nah, ini dihubungkan dengan tegangan-tegangan tali seperti pada gambar ini. Dan untuk benda satu dihubungkan dengan katrol seperti ini dan tidak ada koefisien geseknya. Jadi ini licin, bisa diasumsikan licin. Dan di sini kita ditanyakan berapa tegangan masing-masing tali yang menghubungkan sistem ini, yaitu T1, T2, dan T3. Ya, lanjut. Nah, karena kesetimbangan sistem ini bisa dibilang sedikit rumit ya, kita bisa generalisasi dengan arah-arah gayanya seperti ini. Untuk T2 seperti ini, T3, dan masing-masing sudutnya kita bisa analisis dari yang diketahui adalah yang menempel pada dinding ini 30 derajat, ini 60 derajat, dan bisa kita analisis secara trigonometri seperti ini, menjadi gambar yang di kanan ini. Lalu untuk tegangan tali satu, karena ini disambungkan dengan katrol licin seperti ini, tidak ada gesekan, maka kita bisa abaikan saja katrolnya dan bisa langsung kita gambarkan sebagai arah T1 ke kanan seperti ini. Dan ini nantinya akan menyambung dengan benda satu seperti ini, dengan W1 yang telah diketahui sebelumnya. Nah, karena ini menggambarkan suatu sistem yang setimbang atau equilibrium, dan ini menggambarkan suatu kesetimbangan partikel, bukan benda tegar, maka kita bisa analisis dengan sifat equilibrium dari partikel, yaitu sigma F, atau resultan gaya dari yang bekerja pada sistem ini sama dengan 0. Dan bisa dipecah lagi menjadi F sumbu X seperti ini, yang telah seperti ini. Sumbu X sama dengan 0, dan sumbu F, sumbu gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0, atau sigma Fx sama dengan 0, dan juga sigma Fy sama dengan 0, yaitu gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0. Tidak ada yang, jadi menggambarkan suatu equilibrium atau kesetimbangan. Nah, analisis dapat dilanjutkan dengan kalkulasi dan analisis sudut derajat dan trigonometri yang akan dijelaskan dengan rekan saya selanjutnya. Silakan. Oke. Jadi kan tadi kan udah dijelasin sama Dharma kayak suatu sistem ini adalah setimbang di mana sigma F sama dengan 0 dan berarti sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0. Nah, karena ada dua benda tadi pada suatu sistem tersebut, maka kita tinjau masing-masing dari bendanya. Benda pertama sama benda kedua. Nah, pada benda pertama ini sigma Fx sama dengan 0 itu kita nggak perlu tinjau. Kenapa? Karena tidak ada gaya di sumbu X-nya. Jadi kita cuma tinjau di sumbu Y-nya aja. Sigma Fy sama dengan 0 dengan tegangan tali ke atas dan beban ke bawah. Berarti T1 kurang W1 sama dengan 0. Dengan demikian T1 sama dengan W1. Terus yang kita ketahui tadi W1 itu nilainya 40 Newton, berarti kita dapat T1-nya 40 Newton juga. Nah, terus di benda yang kedua. Nah, yang benda kedua ini lebih kompleks, lebih banyak gayanya.
Jadi kita tinjau dulu dari sigma fx sama dengan 0. Nah, kita tahu nih T1-nya ke kanan, arahnya ke kanan. Nah, terus T2-nya itu di bagian kiri, T3-nya juga di bagian kiri. Nah, cuman kan ini miring membentuk sudut gitu ya. Nah, jadinya kita harus ngubah T2-nya itu terhadap sumbu X-nya. T3 juga begitu. Nah, ini kan 60 derajat terhadap sumbu X. Makanya T2-nya itu kita pakai cos, terus juga T3-nya kita pakai cos. Kita dapat yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Jadi T1 dikurangin T2 kurangin T3 sama dengan 0. Terus kita pindah ruas dapat kayak gini. T1 sama dengan T2 cos 60 ditambah T3 cos 30. Kita hitung cos 60 itu setengah, cos 30 itu setengah akar 3. Nah, terus T1-nya itu kita tadi dapat dari benda 1 sama dengan 40 Newton. Habis itu setengahnya kita keluarin, kalikan ke kanan ke kiri, dapat 80 sama dengan T2 ditambah T3 akar 3. Nah, ini persamaan pertama. Nah, habis itu sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita tahu ini T2-nya bisa kita proyeksikan terhadap sumbu Y, T3-nya juga. Nah, ini kan ada derajatnya nih 30, 60. Itu kita sebenarnya juga bisa nih pakai T2 cos 30, T3 cos 30, tapi kita pakainya yang sin 60 aja. Jadi ini yang jauh dari sudut apit. Makanya pakai sin. Terus T2 sin 60 ke arah atas dikurangin T3 sin 30 itu ke arah bawah dikurangin W2. Terus kita pindah ruas dapat persamaan seperti ini. Terus sin 60-nya kita komputasi setengah akar 3, terus sin 30 setengah. Setengahnya kita kita keluarin, terus dapat deh 30-nya dikali 2 sama dengan 60. Ini persamaan ke 2. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Irfan. Ya, selanjutnya tadi kan kita udah dapat persamaan 1, 2, tapi di mana itu T2 sama T3-nya masih ada di dalam satu persamaan, belum terdefinisi satu persatu. Maka dari itu, persamaan 1 dan persamaan 2 harus kita eliminasi. Nah, di sini akar 3 T2 min T3 sama dengan 60, itu kita kali akar 3 biar menjadi, kita kali akar 3, terus kita eliminasi dengan T2 plus T3 akar 3 sama dengan 80, terus kita eliminasi lagi dengan 3T2 min akar 3T3 sama dengan 60 akar 3. Nah, hasil eliminasinya itu 4T2 sama dengan 80 plus 60 akar 3. Kita bagi 4, jadi T2 itu sama dengan 20 plus 15 akar 3 Newton. Nah, terus disubstitusi ke persamaan yang tadi, karena T2 udah kita ketahuin, jadi kita bisa masukin ke persamaan ini T2 plus T3 akar 3 sama dengan 80, jadi 20 plus 15 akar 3 plus T3 akar 3 sama dengan 80. Nah, terus T3 akar 3 sama dengan 60 min 15 akar 3, kita bagi akar 3, jadi T3 sama dengan 20 akar 3 min 15 Newton. Nah, dari sini kita udah dapat definisi satu persatu dari T2 dan T3. Terus T1-nya tadi di persamaan awal itu udah dapat T1 sama dengan 40 Newton, berarti udah terdefinisi semua. Jadi T1 sama dengan 40 Newton, T2 sama dengan 20 plus 15 akar 3 Newton, dan T3 sama dengan 20 akar 3 min 15 Newton. Baik, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing tegangan dari tali yang menghubungkan sistem tadi sudah diketahui, sudah kami temukan bahwa
masing-masing itu T1 adalah 40 Newton, T2 20 plus 15 akar 3 Newton, dan T3 atau tegangan tali yang 3 itu adalah 20 akar 3 min 15 Newton. Ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari kami. Atau Mas Irfan bisa menutup. Ya, karena soal ini sudah terjawab dan sudah terdefinisi satu persatu jawabannya, maka kita akhiri di sini saja. Ya, akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.